Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Hartono. Kali ini saya akan membahas soal-soal SKB Guru IPA SMP. Baiklah, kita langsung saja lihat soal pertama. Sebuah plat besi diukur menggunakan mikrometer sekrup seperti gambar. Tebal plat besi adalah A. 8,12 mm, B. 8,50 mm, C. 8,52 mm, D. 8,62 mm. Baiklah teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini kita ingat kembali rumus untuk menentukan hasil pengukuran pada mikrometer sekrup adalah hasil sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali nilai skala terkecil. Nah, perhatikan gambar. Skala utama ini. Nah, kemudian ini dinamakan skala nonius. Kemudian nilai yang ada pada skala utama, ini sudah ditunjukkan bahwa pada bagian atas nilai satu garis itu adalah 1 mm. Kemudian pada bagian bawahnya ada garis skala yang lain yang berada di antara garis di atas, maka nilainya adalah setengah dari 1 mm, yaitu 0,5. Kalau ini 0,5, maka ini 1,5 dan seterusnya. Nah, nilai skala utama yang terbaca adalah skala terakhir yang muncul di gambar, maka nilainya adalah ditebal sama dengan skala utamanya 5, 6, 7, 8 yang ini ya. Ini nilainya berarti 8,5 mm tambah. Nah, skala utama adalah skala skala nonius adalah skala nonius yang sejajar dengan garis skala utama. Ini dia. Ini 10, 11, 12. Berarti 12 kali nilai skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Kita selesaikan. 8,5 tambah 0,12 ya. Nah, maka ini tinggal kita jumlahkan. 8,5 tambah 0,12 sama dengan 8,62 mm. Maka jawaban untuk soal ini adalah D. Soal nomor 2. Keanekaragaman hayati tingkat jenis sudah dapat kita amati mulai dari level marga. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis pada marga yang sama adalah A. Jambu air, jambu mete, jambu batu. B. Beringin, ketapang, kelapa. C. Palem kuning, palem raja, palem botol. D. Salam, jambu air, duet. Sekarang kita lihat dulu masing-masing jawaban. Untuk jawaban A, semua jenis jambu merupakan marga Myrtaceae kecuali jambu mete yang berasal dari marga Anacardiaceae. Kemudian jawaban B merupakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem karena beringin, ketapang, dan kelapa tinggal di ekosistem yang berbeda. Untuk palem, ini merupakan keanekaragaman tingkat gen karena tanamannya merupakan jenis palem. Nah, untuk jawaban D, semua tanaman merupakan keanekaragaman tingkat jenis dengan marga yang sama, yaitu Myrtaceae. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah D.
Soal nomor 3. Rumus kimia dari asam bromida dan kalium klorat berturut-turut adalah A. HBr dan KClO3, B. HBr dan CaClO3, C. Br2 dan KCl, D. Br2 dan CaClO3. Kita harus tahu dulu nama dari masing-masing senyawa ini sesuai dengan aturan penamaan dalam kimia. HBr merupakan nama dari asam bromida, KClO3 adalah kalium klorat, CaClO3 merupakan kalsium klorat, Br2 adalah bromin, dan KCl adalah kalium klorida. Maka jawaban untuk soal ini adalah HBr dan KClO3. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Organel yang membantu proses translasi mRNA selama sintesis polipeptida adalah teman-teman, untuk soal ini kita harus lihat fungsi dari masing-masing organel sel. Nukleus fungsinya adalah mengontrol aktivitas sel, mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein, tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA. Retikulum endoplasma menghasilkan protein yang dibutuhkan sel, menyalurkan bahan genetik antara nukleus dengan sitoplasma. Ribosom melakukan proses pembentukan protein, menyusun urutan asam amino menjadi peptida sesuai cetakan dalam mRNA. Dan aparatus Golgi memiliki fungsi membentuk kantung vesikula untuk sekresi. Maka teman-teman, jawaban untuk soal ini adalah C, ribosom ya. Soal nomor 5. Berapa besar energi kinetik yang dimiliki seekor macan 44 kg yang berlari dengan kecepatan 31 meter per sekon? A. 1364 Joule, B. 13.640 Joule, C. 21.142 Joule, D. 30.008 Joule. Nah teman-teman, untuk soal energi kinetik kita ingat kembali rumus untuk energi kinetik, yaitu 1/2 mv kuadrat, di mana m adalah massa dan v adalah kecepatan. Sekarang tinggal kita masukkan EK sama dengan 1/2 dikali 44 kali 31 kuadrat sama dengan, ini bisa kita sederhanakan dulu, tinggal 22 kali 31 kuadrat, hasilnya 961. Maka 22 kali 961 kita peroleh hasil 21.142 Joule. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Soal nomor 6. Pada reaksi terang fotosintesis terjadi hal-hal berikut kecuali A. Klorofil dan pigmen lain menyerap energi cahaya, B. Dibebaskannya oksigen, C. Pengubahan energi cahaya menjadi ATP dan NADPH, D. Terbentuk glukosa dan produk organik yang lain. Kita lihat proses yang terjadi pada reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang diawali dengan proses masuknya foton cahaya matahari ke dalam fotosistem. Maka jawaban A benar ya. Karena di sana
dikatakan ada cahaya matahari ke dalam fotosistem yang memecah air menjadi oksigen dan hidrogen serta pelepasan elektron. Ion OH selanjutnya akan bereaksi dengan satu ion hidrogen lainnya membentuk air H2O dan membebaskan oksigen. Pilihan B juga benar. Proses ini disebut fotolisis. Elektron yang lepas akan melewati beberapa akseptor elektron dan energinya akan diberikan ke fosfat yang bergabung dengan ADP menjadi ATP atau fosforilasi. Elektron yang berenergi dari fotosistem 1 akan diterima oleh NADP menjadi NADP2+. NADP2+ akan bergabung dengan 2H+ menjadi NADPH2. Maka pilihan yang C juga benar karena disebutkan ada reaksi yang menghasilkan ATP dan NADPH. Maka yang bukan terjadi pada reaksi terang adalah terbentuknya glukosa dan produk organik yang lain. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Data pengujian beberapa larutan dengan lakmus merah dan lakmus biru adalah sebagai berikut. Larutan yang bersifat asam adalah A, P, B, Q, C, R, D, S. Nah, untuk soal ini teman-teman harus tahu dulu bagaimana sifat dari larutan asam dan larutan basa. Untuk larutan asam dapat merubah warna lakmus biru menjadi merah. Maka untuk soal ini, karena yang ditanya adalah larutan yang bersifat asam, maka kita perhatikan lakmus biru yang berubah menjadi merah. Kemungkinannya adalah larutan P dan larutan S. Kemudian kita baca untuk larutan basa. Larutan basa dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Jadi larutan yang dapat merubah lakmus merah menjadi biru, maka itu merupakan basa. Berarti ini kemungkinan basa. Maka larutan P tidak mungkin merupakan larutan asam. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah larutan S. Dan jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah perkotaan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara adalah A. Menanam pohon di tepi jalan untuk jalur hijau. B. Membatasi jumlah kendaraan bermotor. C. Menambah jalur kendaraan bermotor. D. Membuat undang-undang anti pencemaran. Nah, untuk soal ini ada beberapa kemungkinan jawaban yang benar. Yang pertama, menanam pohon, kemudian membatasi jumlah kendaraan. Sedangkan yang pilihan D, membuat undang-undang anti pencemaran, ini merupakan usaha yang bisa dilakukan oleh negara, berarti bukan wewenang dari pemerintah perkotaan, pemerintah daerah perkotaan maksudnya ya. Nah, kalau menambah jalur kendaraan bermotor, ini akan memperbanyak jumlah motor yang akan melalui perkotaan, maka ini bukan. Nah, kemudian kita lihat antara pilihan A dan B ya. Menanam pohon di tepi jalan untuk jalur hijau, ini kemungkinannya kecil sekali ya, karena di perkotaan lahan sudah sempit dan susah sekali untuk membuat jalur yang khusus untuk penanaman pohon. Maka ini kemungkinannya tidak ya. Nah, maka jawaban yang tepat atau yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Soal nomor 9. Pada suhu 25 derajat Celcius,
panjang suatu batang adalah 8 meter. Jika suhu dinaikkan menjadi 3 kali semula dan koefisien muai panjang batang adalah 14 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, maka panjang batang tersebut akan menjadi titik-titik. A. 8,0024 meter, B. 8,0042 meter, C. 8,0056 meter, D. 8,0058 meter. Nah teman-teman, untuk soal pemuaian panjang, kita ingat kembali rumus untuk menentukan panjang batang setelah pemanasan. Rumusnya adalah LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T, di mana LT adalah panjang batang setelah pemuaian, L0 panjang mula-mula, alfa adalah koefisien muai panjang, delta T adalah kenaikan suhu. Baik, kita tuliskan sesuai dengan data yang ada pada soal. L0 panjang batang mula-mula itu 8 meter, 8 kali 1 ditambah alfa adalah koefisien muai panjang, yaitu 14 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dikali delta T. Nah, dikatakan di soal bahwa suhu dinaikkan menjadi 3 kali semula, maka T2 sama dengan 3 T1 sama dengan 3 kali 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Maka dari sini bisa kita dapatkan delta T sama dengan T2 kurang T1. T2 75 dikurang T1 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Maka delta T-nya kita peroleh 50. Kemudian kita kalikan 8 dalam kurung 1 tambah 14 kali 50, kita peroleh 700 kali 10 pangkat min 6. Ini bisa kita kalikan langsung. Kita kalikan kalau 8 kali 1 sama dengan 8 tambah 8 kali 700 kali 10 pangkat min 6, ini kita peroleh 0,0056. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 8,0056 meter. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah C. Soal nomor 10. Terlalu banyak gas rumah kaca di atmosfer bisa memblok panas sehingga tidak dilepaskan ke angkasa, dan terperangkapnya terlalu banyak panas dekat dengan permukaan bumi menyebabkan A. Zaman es yang lain, B. Pemanasan global, C. Gempa bumi, D. Erupsi gunung berapi. Nah, untuk soal ini kita temukan kata kunci yang mengarah ke jawaban soal adalah gas rumah kaca. Nah, sebagaimana teori yang sudah kita pahami bahwa gas rumah kaca ini adalah salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Maka jawaban untuk soal ini adalah B. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal SKB untuk tes CPNS pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih jauh, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau jika ada masukan silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Nah, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.